Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Welcome to podcast Kemenag Cimahi Berseka, ruang inspirasi yang penuh nilai semangat kebaikan dan kemenag berdampak untuk umat. Bersama saya, Nafisa. Dari Kemenag Cimahi suara bermula, cerita baik untuk sesama. Nilai dan karya menyatu di sana. Podcast Berseka hadir dengan makna. Podcast Berseka, suara yang berdampak, menyapa hangat, menyalakan semangat. Dari Kemenag Cimahi, Kemenag Cimahi Kalau di Kemenag Cimahi, hari ini Kemenag Kota Cimahi telah melaksanakan penandatanganan MOU bersama STAI Siliwangi Bandung. Ini merupakan sinergi yang baik antara Kemenag Kota Cimahi dengan institusi pendidikan yang ada di Kota Cimahi. Telah hadir bersama kita Dr. Clara Vidya STMT yang merupakan Ketua STAI Siliwangi Bandung. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Luar biasa baik ya Iya. Mbak ya. Meskipun musim hujan, Ya, tetap semangat Bu. semangat. Semangat luar biasa. Oke, Bu, ini menarik nih. STAI Siliwangi Bandung sudah melaksanakan MOU bersama Kemenag Cimahi. Berarti kan itu merupakan kerjasama yang baik ya Bu ya. Betul. Dan memang hubungan Kemenag Cimahi dengan STAI Siliwangi Bandung sudah terjalin cukup baik sehingga adanya MOU ini. Iya. Nah Bu, sebelum masuk ke sesi pertanyaan nih, karena banyak yang mau digali nih di podcast Kemenag Berseka ini bersama Ibu Dr. Clara ini. Nah Bu, boleh dijelaskan secara singkat profil STAI Siliwangi Bandung? Ya, STAI Siliwangi Bandung itu berdiri sejak tahun 1969. STAI Siliwangi Bandung juga di bawah naungan Yayasan Kartika Jaya. Jadi ini di kepemilikannya dari Yayasan Kartika Jaya itu adalah yayasan anggota pengurus Persib Kartika Chandra Kirana. Jadi istilahnya pemiliknya dari TNI Angkatan Darat. Oke. Gitu. Jadi dia berdiri tahun 1969, kemudian berubah menjadi dari aku pribadi, terus lalu tahun 1985 berubah menjadi STAI Siliwangi Bandung. Gitu. Jadi dulu tuh sebelumnya tuh kan STAI Siliwangi Bandung tuh di Jalan Serang Bandung. Makanya kenapa jadi namanya STAI Siliwangi Bandung, karena dulu memang tempatnya lokasi kampusnya itu di Jalan Serang Bandung. Tapi kan sekarang lokasinya di Cimahi. Tapi masih di bawah naungan Yayasan Kartika Jaya. Sebelumnya itu juga sebelum di Yayasan Kartika Jaya Pusat, STAI Siliwangi Bandung itu di bawah naungan Yayasan Kartika Jaya cabang 19 Siliwangi. Jadi punya Padang 3 Siliwangi. Tapi diambil alih ke yayasan, diambil alih oleh Yayasan Kartika Jaya Pusat. Oke. Luar biasa. Bu, ini jujur dari diri saya sendiri nih. Iya. Kenapa sih namanya Bandung? STAI Siliwangi Bandung gitu ya. Sedangkan kan domisilinya di Cimahi gitu. Kenapa sih? Jadi itu STAI Siliwangi Bandung kan kampusnya awalnya di Jalan Serang Bandung ya. Nah, kemudian Yayasan Kartika Jaya menyediakan lahan di Kota Cimahi. Nah, jadi akhirnya kami pindah ke Kota Cimahi gitu. Tapi kan namun tetap STAI Siliwangi Bandung dan bisa berubah walaupun lokasinya di Kota Cimahi. Seperti itu. Menarik juga ya. Nah, kalau di Kemenag Cimahi terjawab sudah pertanyaan yang bikin netizen Cimahi penasaran. Itu dia, karena memang awalnya di Bandung gitu ya. Di Jalan Serang. Jalan Serang Bandung, pindahlah ke Cimahi. Iya, karena Yayasan Kartika Jaya itu menyediakan lahan di Kota Cimahi. Lahannya juga punya TNI Angkatan Darat. Oke. Maka
inilah jadinya di Cimahi. Cimahi. Berarti yang di Serang Bandung udah nggak ada. Udah gak ada. Oke, Iya. berarti aman ya. Aman. Cuman punya Cimahi nih. Cimahi. Satu-satunya. Satu-satunya Ya, di Cimahi. Oke, prodi yang ada di STI Siliwangi Bandung itu apa lagi sih? Prodinya adalah pendidikan agama Islam, pendidikan PGMI, tadris bahasa Inggris, kemudian hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah. Oke, luar biasa. Jadi kalau di Kemenak Cimahi, kalau ingin berkuliah tapi biaya terjangkau, namun kualitas juga bisa bersaing ya Bisa Bu ya, bersaing. bisa daftar aja ke STAI Siliwangi Bandung. Mudah-mudahan STAI Siliwangi terus melahirkan generasi-generasi berkualitas ya Bu ya, Amin. menyongsong Indonesia Emas 2045. Amin. Oke, luar biasa. Baik Bu, kita masuk nih ke obrolan yang pertama. Dari MOU yang telah tadi dilaksanakan Bu, apa sih tujuan utama dan makna strategis antara Kemenak Cimahi dan STI Siliwangi Bandung? Ya kan ini namanya kita sekolah tinggi, ya kan sekolah tinggi agama Islam. Untuk ini kan Tridharma perguruan tinggi. Oke. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah itu jadi kami berharap bisa bekerja sama dengan Kemenak, khususnya di bidang-bidang tersebut, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu. Oke. Jadi memang MOU ini bukan hanya sebatas simbol kerja ya Bu ya, Iya. tapi ada bukti nyata untuk Masyarakat. Oke, luar biasa. Selanjutnya nih Bu, kita ngomongin tentang program nih. Apa sih program atau bentuk kolaborasi yang dihasilkan dari MOU ini dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Cimahi khususnya? Jadi kalau untuk di pendidikan itu kita bisa melaksanakan seminar, kemudian pelatihan lokakarya ya. Di hukum ekonomi syariah kan kita ada ya, di perbankan syariah juga ada. Nah, kita bisa melakukan penelitian itu gitu bersama dengan Kemenak. Lalu nanti di pengabdian masyarakat pada masyarakat bisa melaksanakan kayak PKL ya, magang seperti itu. PKM. Oke. Jadi memang dampaknya juga diharapkan tidak berhenti di internal lembaga Ya, tapi itu langsung dirasakan oleh, bisa bermanfaat lah bagi umat dan masyarakat khususnya Kota Cimahi. Oke, jadi kehadiran STI Siliwangi Bandung itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Iya. Oke, luar biasa. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Bagaimana sih harapan STAI Siliwangi Bandung terhadap sinergi jangka panjang bersama Kemenak Kota Cimahi agar manfaatnya bisa terus berkelanjutan dan semakin luas? Jadi saya berharap ya MOU ini dapat berkelanjutan ya. Maksudnya benar-benar kita melaksanakan secara nyata gitu ya. Dalam jangka panjang, karena kan yang kita harapkan itu manfaat atau maslahatan kepada masyarakat, khususnya nanti dengan Kemenak kan, misalnya kayak dari Kemenak membutuhkan untuk apa istilahnya penyuluhan, itu kan kami siap. Penyuluhan seperti itu bisa kami siap. Jadi kalau mau ada apa-apa nih bisa langsung kodang ya. Mungkin aja. STI Siliwangi Bandung. Oke, gancang gitu ya. Ya, buat masyarakat tuh. Iya. Bu ya, baik. Ya kan kami juga kan nanti tanggal 3 nih ada 3 Februari. Ya 3 Februari tablik akbar di STI mengundang Ustadz Maulana. Jadi terbuka untuk umum. Oke. Jadi masyarakat boleh ke STI Siliwangi Bandung. Tidak ada bayar, free ya Bu ya. Kita masuk ke mini games This or That namanya. Ibu boleh pilih salah satu. Ibu tinggal memilih aja dan Ibu bisa jelaskan kenapa Ibu memilih. Siap ya Bu ya. Yang pertama, pengabdian masyarakat langsung atau kajian akademik? Pengabdian masyarakat. Ya namanya kita di bidang pendidikan, kan kita ini ilmu kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua Bu, mahasiswa turun ke lapangan atau dosen terlibat langsung ke masyarakat? Mahasiswa dan dosen harusnya. Dua-duanya betul. Oke, apa nih Mbak? Mahasiswa dan dosen. Ya, kalau
mahasiswa saja, ya kan? Kalau mahasiswa saja memang terjun ke lapangan, tapi kan dibutuh ada pendampingan dosen. Si dosen bisa diarahkan bagaimana baiknya. Selanjutnya nih, program cepat terasa manfaatnya atau program jangka panjang berkelanjutan? Program jangka panjang berkelanjutan. Kenapa? Ya namanya kita punya program itu kan harus punya jangka pertama pendek, menengah, kemudian panjang. Jangka panjang berkelanjutan memang kan kita butuh seperti inovasi-inovasi, pembaruan-pembaruan. Misalnya tahun ini kita ada pembaruan, kan nanti kita bisa aplikasikan kepada masyarakat selanjutnya dan berkelanjutan terus. Itu yang lebih maslahat ya. Karena setiap tahun, setiap hari, setiap bulan itu pasti punya ada inovasi, pembaruan ilmu yang baru. Betul. Ya, betul. Ya kan? Jadi tetap harus up to date ya, Bu. Up to date, ya. Jangan sampai gaptek. Ya kan? Setuju. Baik. Terakhir nih, Bu. Ya. Kolaborasi formal atau kolaborasi kreatif dan fleksibel? Kolaborasi kreatif dan fleksibel. Kekinian banget nih, Bu. Kenapa nih, Bu? Karena kalau saya selalu saya senang punya ide-ide baru. Karena Visioner ya, Bu ya? visioner saya apalagi dosen-dosen punya gagasan-gagasan itu pasti saya langsung istilahnya apresiasi. Itu kalau formal aja kan terasa kaku gak sih? Betul. Ya kan? Biasa. Ibu terima kasih atas waktu luar biasa di waktu Ibu yang sangat berharga, Ibu bisa menyempatkan untuk berbagi cerita, berbagi ilmu di podcast Kemenang Cimahi Berseka. Iya, saya juga ingin ini untuk masyarakat Kota Cimahi yang ingin mendaftar di STAI, kami persilahkan karena itu programnya ada program kelas online. Jadi bagi yang bekerja itu masih bisa kuliah. Dengan biaya terjangkau. 2 juta per semester. Yang kelas online 2.250.000. Ingin melanjutkan S1 ya, khususnya pendidikan agama Islam, PGMI, perbankan syariah, hukum ekonomi syariah dan tadris bahasa Inggris. Kami sudah terakreditasi untuk prodi-prodinya. Pendidikan agama Islam baik sekali. Kemudian PGMI baik ya. Kemudian tadris bahasa Inggris sudah baik sekali. Hukum ekonomi syariah baik sekali dan perbankan syariah baik. Jadi kalau warga Kemenang Cimahi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, karena di Kota Cimahi ada STAI Siliwangi Bandung yang sangat ramah sekali di kantong, tapi kualitasnya sudah terakreditasi baik sekali dan bisa membantu para Gen Z nih yang sudah bekerja untuk melanjutkan sekolah. Kalau di Kemenang Cimahi, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Saya Nafisa undur diri. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.